Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana judul video kami di sini yaitu peluang mengisi formasi P3K 2022 khusus guru kelas SD di sekolah induk ya. Jadi di sini kuota ada 2 dan guru lulus PG ada 4 guru induk Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, kita disclaimer video dulu bahwasanya sebelum video ini dirilis bahwasanya inilah bukanlah informasi resmi ya, karena informasi resmi tentunya datanya dari Kemendikbud dan Panselnas. Jadi sekali lagi kami ingatkan ya, jadikan saja sebagai salah satu tambahan referensi untuk rekan-rekan guru sekalian. Baik, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung lanjut saja ya. Peluang mengisi formasi P3K 2022 khusus guru kelas SD di sekolah induk ya. Kuota ada 2 dan guru los PG ada 4 guru induk ya. Cek sekarang. Oke, let's go. Jadi di sini sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu harus kembali memahami ya terkait mekanisme penempatan ya untuk guru lulus PG tahun 2021 ya, yang mana di sini dikatakan ya bahwasanya untuk 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 nantinya itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali ya. Jadi nantinya itu Bapak Ibu yang sudah lulus PG itu tidak perlu lagi mengikuti ujian ya, tentunya kita sudah ketahui semua itu. Kemudian yang kedua di sini dikatakan juga bahwa Ibu guru sekalian bahwasanya individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia ya. Jadi sepanjang kebutuhan tersedia, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini juga dikatakan di poin yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Jadi di sini untuk urutan kategori pelamar itu berlaku Bapak Ibu ya. Bahwasanya yang diprioritaskan terlebih dahulu itu adalah THK 2 tentunya ya. Pastinya adalah THK 2. Kemudian guru honorer negeri ya, kemudian lulusan PPG, kemudian guru honorer swasta pastinya ya. Jadi itu yang diprioritaskan terlebih dahulu ya. Jadi berurutan berdasarkan urutan kategori. Kemudian nantinya kalau misalkan ada yang memiliki urutan kategori yang sama, nantinya pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yang mana nilai diperhitungkan itu adalah nilai teknis, kemudian manajerial sosiokultural, kemudian wawancara, dan kemudian ada pertimbangan usia. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita bisa cek juga bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk mekanisme penempatannya itu ada pengurutan ya. Jadi yang pertama diurutkan itu adalah untuk penempatan yang sudah lulus PG, tentunya itu akan menjadi prioritas pertama dulu ya. Tentunya untuk penempatan guru yang sudah lulus PG nantinya itu berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Nah, ketika masih tersedia formasi di daerah maka akan dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi yang diikuti oleh THK 2 dan guru honorer negeri ya, dengan masa kerja minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik, dan tentunya itu tidak lolos PG sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan masih ada tersisa formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1 dan 2, nantinya itu akan dilaksanakan 2-3 akan dilaksanakan seleksi tes ya, yang mana seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan tentunya juga adalah sosial kultural ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, minimal seperti itu. Kemudian dengan informasi inti kita di sini Bapak Ibu ya. Di sini misalnya kita ambil ibaratnya seperti ini ya, di salah satu sekolah misalkan SD Noa ya. Kita ini perumpamaan saja namanya. SD Noa itu anggaplah formasi 2 ya. Formasi 2 itu guru kelas SD Bapak Ibu ya, guru kelas SD. Kemudian guru induknya ternyata ada 4 ya. Asis berijazah PGSD, lolos passing grade guru negeri. Kemudian Rini ijazah pendidikan bahasa Inggris dan lolos passing grade.
Mariadi PGSD lolos PG dan kategori 2. Pasha PGSD lolos passing grade guru honorer negeri. Nah, keempat guru honorer negeri ini itu lolos passing grade Bapak Ibu ya. Sedangkan kuota formasi untuk guru kelas SD di SD NUA itu hanya 2. Nah, kalau berdasarkan urutan kategori kita cari dulu ya. Dari keempat ini siapa yang kategori 2. Nah, ternyata kita lihat ada ya, yaitu Pak Mariadi ini adalah guru lolos PG dan dia adalah kategori 2. Nah, berdasarkan aturan resmi, maka guru kategori 2 inilah nantinya yang mengisi satu slot formasi di SD NUA karena dia lolos PG dan dia K2. Nah, kemudian Rini ini meskipun dia lolos PG itu tidak bisa mengisi formasi di sekolahnya sendiri karena dia guru bahasa Inggris. Ya, dia lolos sebagai guru bahasa Inggris di tahap 1-2 tetapi tidak mendapatkan formasi sehingga kembali mengabdi di sekolahnya ya. Nah, lolos PG di bahasa Inggris sekolah lain tetapi ternyata istilahnya Ibu Rini ini awalnya itu memang mengabdi di SD Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sekolahnya atau di sekolah lain itu tidak tersedia jurusan bahasa Inggris sehingga Ibu Rini ini tidak bisa mengisi kuota formasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian antara ASIS dengan Pasha itu sama-sama lolos passing grade ya dan sama-sama guru honorer negeri. Nah, jadi di sini kategorinya sama ya, seri Bapak Ibu ya, kategorinya sama antara Pasha dengan ASIS. Nah, bagaimana solusinya kalau sudah seperti ini? Solusinya tentunya itu adalah melihat nilai ya, melihat nilai terakhir. Nah, anggaplah nilai ASIS ini anggaplah 710, sedangkan Pasha nilainya 725. Nah, jadi secara otomatis Pasha yang akan mengisi satu slot formasi bersama dengan Pak Mariadi yang lolos sebagai K2 ya. Nah, sedangkan ASIS dengan Rini tidak mendapatkan kuota ya di sekolah induknya sehingga berkesempatan untuk mendapatkan kuota penempatan di sekolah lain dalam satu instansi atau di instansi lain Bapak Ibu ya, tetapi masih dalam satu wilayah kewenangan. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami terkait penempatan guru sekolah induk ya, khusus guru kelas SD untuk mengisi kuota formasi di sekolah induknya masing-masing. Nah, berdasarkan aturan ya, berdasarkan aturan resmi sebenarnya Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika tidak ada kuota formasi di sekolah induk maka bisa mencari atau mendaftar di sekolah lain ya, tanpa harus menggeser guru induk sekalipun guru induk itu tidak lolos passing grade. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke Bapak Ibu ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.